Selamat pagi, perkenalkan nama saya John Beker Manik. Saya adalah mahasiswa program studi fisika MIPA UPR angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reaksi inti untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah fisika modern yang diampu oleh Bapak John Wesley Manik, SSI MSI. Di sini saya akan mencoba share PPT dari yang saya buat untuk singkatnya tentang reaksi inti. Nah, di sini saya akan memulai dengan pendapat dari uh, Rutherford. Jadi menurut Rutherford, reaksi inti adalah proses perubahan yang terjadi dalam inti atom akibat tumbukan dengan partikel lain atau berlangsung dengan sendirinya. Jadi pada dasarnya menurut Rutherford reaksi inti itu terjadi pada inti atom karena adanya tumbukan pada partikel lain atau terjadi dengan sendirinya. Jadi ada dua opsi mengapa terjadi reaksi inti, yaitu karena adanya tumbukan dengan partikel lain atau reaksi inti itu bisa terjadi dengan sendirinya. Nah, pada konsepnya kita misalkan ketika A dengan energi kinetika A ditembakkan pada inti sasaran X yang diam atau Kx akan sama dengan 0. Kemudian terbentuk inti baru bergerak dengan energi kinetik Y, di mana tadi inti baru itu adalah Y, bergerak dengan kinetik Ky, dan partikel B bergerak dengan energi kinetik Kb. Maka selisih antara energi kinetik sesudah dan sebelum reaksi sama dengan reaksi Q. Nah, tapi sebelumnya pada reaksi inti ini ada hukum-hukum lain yang berlaku. Di antaranya adalah hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, hukum kekekalan nomor atom, hukum kekekalan nomor massa. Keempat hukum ini akan berlaku pada reaksi inti atom. Jadi di antara empat ini maka harus terpenuhi keempat-empatnya dalam reaksi inti atom, yaitu hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berbunyi energi tidak bisa dimusnahkan tetapi hanya bisa diubah bentuknya. Nah, hukum kekekalan nomor atom, hukum kekekalan nomor massa sesuai dengan materi, sesuai dengan yang ada pada atom itu sendiri. Ada nomor atomnya, kemudian ada nomor massanya. Kemudian next. Nah, energi reaktan akan sama dengan energi produk plus energi reaksi. Ya. Energi reaksi. Nah, sedangkan energi reaksi itu akan sama dengan energi reaktan sama dengan energi produk. So, energi produk akan sama dengan energi reaktan dikurangi dengan energi reaksi. Itu berlaku pada hukum reaksi inti. Berlaku pada materi reaksi inti. Nah, secara matematis bisa dituliskan Q sama dengan dalam kurung valensi MA ditambahi MX dikurangi MY ditambahi MB seperti yang tadi dijelaskan di awal. Di yang pertama ada A, X, Y, dan B dikali dengan 931 mega elektron valensi per satuan atmosfer. Kemudian
ketika A dengan energi kinetik Ka ditembak pada inti sasaran X yang diam atau Kx sama dengan 0, kemudian terbentuk inti baru Y bergerak dengan energi kinetik Ky dan partikel B bergerak dengan energi kinetik Kb. Maka selisih antara energi kinetik sesudah dan sebelum reaksi sama dengan energi Q. Jadi Q akan sama dengan Ky ditambahi Kb dikurangi Ka. Karena K ini adalah selisih antara partikel Y dan partikel B. Inti Y bergerak dengan energi kinetik Y dan partikel B bergerak dengan energi kinetik B. Ya. Maka ini adalah rumus Q-nya. Kemudian kita lanjut ke reaksi fusi. Reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan dua inti atom yang bergerak menjadi inti atom yang lebih berat dan partikel elementer disertai pelepasan energi yang sangat besar. Inti yang lebih berat di sini bukan berarti sesudah reaksi massa inti menjadi lebih besar dibanding dengan massa sebelum reaksi. Justru sebaliknya, massa sesudah reaksi akan lebih ringan dibandingkan dengan massa sebelum reaksi. Sehingga yang terjadi akan adanya pelepasan energi. Nah, pengertian lebih berat yang dimaksud dalam reaksi fusi adalah nomor massa inti dalam reaksi akan lebih besar jika dibandingkan dengan nomor masing-masing inti reaktan atau pereaksi. Jadi bukan beratnya atau masanya yang akan bertambah, tetapi menurut pengertiannya pada reaksi fusi lebih berat artinya nomor atom hasil reaksi akan lebih besar jika dibandingkan dengan nomor masing-masing inti reaktan atau pereaksi. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa reaksi fusi adalah reaksi penggabungan dua inti atom yang ringan menjadi inti atom yang lebih berat dan partikel elementer. Jadi pada reaksi fusi akan terjadi penggabungan dua inti atom. Dan pada reaksi fusi akan terjadi pelepasan energi yang sangat besar. Sehingga reaksi-reaksi fusi terkadang digunakan pada beberapa salah satunya sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif bagi beberapa negara maju maupun bagi beberapa pusat penelitian. Kemudian energi fisi, reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi yang terjadi pada inti berat yang ditumbuk oleh sebuah partikel. Yang pada umumnya partikel ini adalah neutron. Kemudian membelah menjadi dua inti baru yang lebih ringan. Neutron lebih mudah diserap oleh inti karena neutron tidak bermuatan. Sehingga neutron tersebut tidak mengalami gaya Coulomb yang bersifat menolak ketika neutron mendekati permukaan inti. Jadi reaksi fisi itu terjadi pada inti berat yang ditumbuk oleh sebuah partikel. Berbeda dengan reaksi fusi. Reaksi fusi terjadi karena adanya pertumbukan antara dua partikel yang kemudian menjadi reaksi yang lebih besar, yang lebih berat. Tetapi di sini kemudian membelah pada reaksi fisi karena dia ditumbuk oleh partikel. Ya. Inti yang lebih berat ini ditumbuk oleh partikel yang pada umumnya adalah neutron. Tertumbuk, kemudian dia akan menjadi dua inti yang lebih ringan. Kenapa di sini neutron, pada umumnya neutron? Karena neutron akan sifatnya lebih ringan. Karena neutron pada dasarnya tidak bermuatan. Sehingga neutron tidak mengalami gaya Coulomb yang bersifat menolak ketika neutron mendekat permukaan inti. Itulah alasan mengapa neutron pada umumnya neutronlah yang menumbuk partikel sehingga terjadinya reaksi fisi. Kenapa kemudian tidak elektron atau proton? Karena
mereka tidak pada dasarnya tidak netral, sehingga baik elektron, proton, mereka sama-sama memiliki gaya Coulomb sehingga berpotensi menolak ketika mendekati permukaan inti. Itulah mengapa pada reaksi fisi lebih umumnya adalah neutron yang menumbuk partikel sehingga terjadinya reaksi fisi. Kemudian ada pada reaksi fisi akan terjadi namanya peluruhan sinar. Peluruhan sinar di sini akan terjadi tiga peluruhan, yaitu peluruhan sinar alfa, peluruhan sinar beta, peluruhan sinar gamma. Nah, bagaimana terjadinya peluruhan sinar beta, kemudian peluruhan sinar gamma? Pada dasarnya sinar beta, sinar gamma, dan sinar alfa terjadi peluruhan karena mereka adalah sebagai unsur dari radioaktif, alfa, beta, dan gamma. Saya akan coba tunjukkan animasi tentang peluruhan dari sinar alfa, beta, dan gamma. Kebetulan kemarin tidak bisa ditempel di sini animasi tersebut karena kendala teknis. Saya akan coba nah, di sini saya akan mencoba ini animasi bagaimana sinar alfa, beta, kemudian gamma. Jadi ini adalah neutron. Ini adalah ini bukan neutron. Ini adalah partikelnya. Partikel ini akan kemudian memancarkan 3 sinar atau meluruhkan 3 sinar. Pertama sinar alfa, kemudian sinar beta, dan kemudian sinar gamma. Nah, ini adalah proses terjadinya sinar beta, sinar alfa. Nah, di sini ada unsur PO dengan sini ada unsur PU yang kemudian memancarkan sinar alfa, ya. Di sini ada unsur PU kemudian memancarkan sinar alfa, di mana pada atom ini, pada sinar alfa akan kehilangan 2 proton dan 2 neutron, sehingga Z-nya berkurang, N-nya berkurang juga. Ini adalah animasi tentang alfa, sinar alfa yang terjadi pada peluruhan radioaktif. Kemudian animasi tentang peluruhan beta. Di sini dapat kita lihat bahwa nomor atomnya sama, massa atomnya sama,
Tetapi kemudian bentuknya berbeda. Pada mulanya Ra, ini adalah atom Ra, kemudian berubah menjadi atom Ac. Tetapi nomor atomnya sama dan nomor masanya sama. Berbeda dengan peluruhan pada alfa tadi. Pada peluruhan alfa, mereka kan berubah nomor atomnya maupun nomor masanya. Nah, kemudian kita ke gamma, sinar gamma. Pada sinar gamma terjadi gamma reaction, di mana menghasilkan energi yang sangat tinggi dengan elektromagnetik. Nah, pada sinar gamma tidak akan terjadi perubahan pada nomor atom maupun nomor masanya. Tapi inti dalam reaksi inilah sebetulnya yang akan terjadi peluruhan pada sinar gamma. Nah, kemudian saya juga akan mencoba kembali ke sini. Pada tadi sudah dijelaskan dalam sinar gamma, sinar beta maupun sinar alfa tadi sudah dijelaskan secara rinci bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Kemudian itulah peluruhan pada sinar radioaktif. Sekarang contoh penerapan reaksi ini. Yang pertama terjadi di solar nuclear fusion reaction atau di matahari terjadi reaksi fusi. Ini adalah contoh-contoh reaksi fusi yang terjadi di matahari. Jadi seperti halnya Chinese, bagaimana Chinese bisa membentuk matahari tiruan. Ini terjadi karena mereka memanfaatkan reaksi fusi pada radioaktif. Mereka memanfaatkan radioaktif sehingga mereka membuat matahari itu dengan memanfaatkan materi reaksi fusi. Nah, kemudian saya akan coba share kembali PPT tadi. PPT-nya tadi. Nah, setelah tadi terjadi peluruhan radioaktif, kembali kita ke Chinese tadi. Mengapa Chinese bisa membentuk matahari buatan? Karena tadi mereka memanfaatkan reaksi fusi. Karena di matahari secara tidak langsung pun terjadi reaksi fusi. Nah, di sini dapat digambarkan adanya reaksi fusi yang terjadi di matahari. Nah, ini partikel merah menandakan adanya proton, partikel hijau menandakan adanya neutron, partikel biru ini adalah positron. Tanda titik adalah V-nya. Kemudian ini adalah sinar gamma-nya. Nah, beginilah kira-kira bagaimana terjadi reaksi fusi di matahari. Reaksi fusi di matahari ya. Di sini ada masing-masing satu partikel. Di sini sebetulnya ada proton dan neutron. Kemudian
income datang satu proton, H, di sini juga satu proton H masuk, kemudian di sini memencar keluar positron positif. Di sini juga keluar, di sini juga masuk ke sini. Di sini ada dua partikel proton dan satu neutron. Kemudian masuk ke sini satu proton. Dan seterusnya. Begitulah kira-kira reaksi fusi yang terjadi di matahari. Kemudian ada reaksi fusi pada nuklir, pada bom hidrogen. Jadi pada dasarnya pembuatan bom hidrogen itu pun berdasarkan prinsip reaksi fusi yang ada pada radioaktif. Bahan bakunya sendiri, bahan baku hidrogen adalah inti dari deuterium dan tritium yang akan bergabung membentuk inti helium sambil membebaskan energi yang sangat besar, sehingga itulah terjadinya ledakan pada bom hidrogen. Untuk menggabungkan inti-inti tersebut diperlukan suhu yang sangat tinggi. Lalu bagaimana cara memperoleh suhu yang sangat tinggi pada pembentukan bom hidrogen? Tentu ada ledakan atom di dalam bom tersebut yang biasanya dihasilkan dari reaksi fisi sebagai pemicu berlangsungnya reaksi fusi bom hidrogen yang akan menghasilkan bom yang lebih dahsyat. Bersama reaksi fusi pada bom hidrogen dapat dituliskan pada berikut ini. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang radioaktivitas. Ya, reaksi inti. Tentang reaksi inti yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kiranya apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh Bapak dosen pengampu, Bapak Jun Wesley, Manik SSI. Sekian dan terima kasih.